Shalom, damai di hati, adik-adik kekasih Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali bersama Kakak Nel di sini dalam pelayanan Persekutuan Anak dan Remaja GKI Tiberias. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan bersama-sama beribadah, tetapi juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini yang akan memberkati kita semua terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, adik-adik sudah siap? Adik-adik sudah siapkan Alkitab ataupun buku catatan kecil untuk bisa adik-adik belajar tentang firman Tuhan di sore hari ini? Kalau sudah semua, mari adik-adik kita buka bagian pembacaan firman Tuhan di Alkitab adik-adik masing-masing. Baik, kalau adik-adik semua sudah mendapatkan pembacaan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Pada kesempatan sore hari ini, kami anak-anak yang terus percaya kepada Engkau Tuhan, hendak membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kami membacanya, kami bermohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan hati dan pemikiran kami, mampukan kami untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dengan tuntunan firman-Mu, agar di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Berkati semua adik-adik kami yang pada saat ini duduk di depan HP mereka untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang tidak sempat untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di lain hari mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami semua telah sedia hati mendengarkan firman-Mu. Amin. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarga Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluarga untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagai lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka?
dalam perumpamaan, jawab Yesus kepadamu, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebab aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatiku, ia berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi bahagia matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Dan datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, ya, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpi firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian. Pasti adik-adik masih semangat. Baik adik-adik, perenungan kita saat ini Kanel mau menunjukkan kepada adik-adik beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui lewat pembacaan firman Tuhan tadi yang menceritakan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Tentu saja adik-adik, hal ini sama dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana perumpamaan ini adalah sebuah cerita sederhana yang dibawakan oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan hal kerajaan surga kepada orang banyak pada saat itu, tapi juga untuk kita yang hidup di saat ini.
Baik, hal pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan. Cerita perumpamaan ini yaitu bahwa ketika seorang penabur ini menabur benih, benih ini jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini yaitu sama dengan seseorang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti, lalu datanglah si jahat. Si jahat ini dalam pembacaan kita tadi yaitu burung. Si jahat ini lalu merampas apa yang ditabur oleh penabur itu, yaitu benih. Benih adalah firman Tuhan. Burung ini merampas atau si jahat ini merampas firman Tuhan ini dari hati orang itu, sehingga orang itu merasa tidak ada artinya sama sekali dengan firman Tuhan itu. Yang berikutnya, ketika benih yang ditabur oleh penabur ini jatuh di tanah yang berbatu-batu, ini seperti orang-orang yang mendengarkan firman. Orang-orang yang mendengarkan firman, mereka segera menerimanya dengan gembira. Mereka segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tidak tahan, hanya tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka ini segera murtad, atau kalau kita ini kenal dengan mereka ingkar terhadap keyakinan mereka. Ini adalah contoh orang-orang yang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu penabur ini menabur benih di tanah yang berbatu-batu. Nah, berikutnya penabur ini juga ketika menabur benih itu juga jatuh di semak-semak berduri, adik-adik. Jatuh di semak-semak berduri. Hal ini diumpamakan seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan. Orang ini mendengarkan firman Tuhan, dia bersungguh-sungguh dalam dia punya hati, pikiran, dia merasa bahwa ini sudah firman Tuhan, ini dapat menolong saya. Tetapi ketika dunia ini menipu dia dengan kekayaan ataupun dengan kekhawatiran ataupun dengan kehidupan yang menghimpit, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dia tidak dapat berbuah karena kekhawatiran hidup, karena kekayaan ataupun ada persoalan yang menghimpit, adik-adik. Nah, itu yang ketiga, adik-adik. Yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah subur ini dia segera bertumbuh, berbuah, dan buahnya tuh sangat banyak, adik-adik. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Tentunya hal kerajaan sorga seperti yang kita dengar ini, adik-adik, di mana benih itu adalah firman Tuhan, penabur itu adalah hamba-hamba Tuhan, sementara tanah adalah hati setiap orang. Jikalau kita menerima firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati serta terus percaya kepada Tuhan, berarti kita sama dengan benih yang jatuh di tanah yang subur, yang bisa menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan hanya sebagai pendengar saja, tetapi tidak bisa melakukannya dan tidak menghasilkan buah sama sekali, berarti kita akan sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, dan benih yang jatuh di semak duri.
Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dapat koreksi diri kita, apakah selama ini kita sudah menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dan menghasilkan buah, ataukah kita hanya sebagai pendengar saja dan tidak bisa melakukan apa-apa? Sementara adik-adik ketahui bahwa tanah Papua adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ketika benih Injil dibawa oleh kedua hamba Tuhan, Otto dan Gessler, ke tanah Papua ini, benih Injil ini mulai bertumbuh. Orang Papua dari yang gelap menjadi terang. Tanah Papua yang dulu gelap menjadi terang karena ada Injil. Tentu saja hal ini menjadi suatu hal yang nyata dalam kehidupan kita, semua orang yang hidup di tanah Papua. Bahwa kita percaya benih Injil yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan, Otto dan Gessler itu, telah banyak membuahkan hasil karena bertumbuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Ada amin adik-adik? Amin adik-adik. Karena kalau benih itu dia tidak dapat tumbuh, pastinya firman Tuhan tidak akan pernah kita dapat terima sampai dengan saat ini. Tetapi karena firman Tuhan yang dibawakan oleh Otto dan Gessler, bahkan semua hamba-hamba Tuhan sampai dengan saat ini, sudah bertumbuh dan banyak menghasilkan buah yang baik. Sekarang, apakah kita, adik-adik ataupun Kakak Nel, kita semua sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu dengan melayani Dia dengan sepenuh hati? Apakah kita sudah melakukannya? Mari kita koreksi diri kita. Kita mengetahui bahwa Tuhan selalu mengajarkan tentang hal kerajaan sorga agar kita paham, agar kita mengerti bahwa hal kerajaan sorga itu seperti ini. Supaya kita tahu bahwa ketika kita hidup di dunia, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Agar supaya kita bisa menghidupkan banyak orang dengan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik artinya kehidupan yang baik, yang bisa mendapatkan pahala yang besar di surga. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan di hari ini dapat menolong kita sehingga kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan Yesus, setelah kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan sedikit renungan singkat. Kini tiba saatnya untuk kita akan berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh memberkati kami di sore hari ini. Di sore ini Tuhan, kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami. Anak-anak kami yang ada di rumah, yang sementara ada di depan kamera mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau melihat mereka dengan kesungguhan hati. Engkau melihat bahwa mereka benar-benar mau berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan di hari ini memberkati dan menolong adik-adik kami, agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki hati yang subur, hati yang baik, untuk menerima benih Injil, tinggal di dalam hati dan pemikiran mereka, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati anak-anak ini dalam kehidupan mereka, cita-cita masa depan mereka. Kami juga berdoa biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, tutup bungkus kehidupan anak-anak ini. Jauhkan mereka dari segala bentuk sakit penyakit apapun sampai mara bahaya. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau ada bagi anak-anak ini, memberkati dan menolong mereka untuk melalui hari-hari dalam kehidupan yang mereka jalani. Kami berdoa Tuhan memberkati para orang tua mereka, memberkati kakak adik mereka, memberkati om, tante, ataupun semua keluarga mereka dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di sore hari ini, menyerahkan pendidikan anak-anak ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, agar lewat pendidikan mereka, mereka dapat menggapai seluruh cita-cita dan harapan mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua kakak pengasuh. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan pelayanan pekerjaan dengan setiap aktivitas yang kami buat. Berikan kami kesehatan, kekuatan, tutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Esmania Gasi Putirulan dalam pelayanannya di tengah-tengah kehidupan jemaat Tiberias. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, suami dan anak-anak. Tuhan juga memberkati seluruh pelayanan dari Ibu Pendeta. Berkati juga semua para majelis, penatua, dan juga semua badan pelayan, unsur, pengasuh, bahkan ketua-ketua KSP dalam pelayanan jemaat Tiberias. Tuhan Bapa di sorga, di kesempatan sore hari ini, kami juga tidak lupa berdoa bagi semua teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang di mana saja mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka melalui segala kesulitan apapun dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan bagi kami semua di sore hari ini. Dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita sudah berdoa. Semoga semua pelayanan kita di hari ini diberkati oleh Tuhan. Satu pesan dari Kakak Nel, adik-adik jaga kesehatan. Adik-adik juga banyak berdoa, tetap di rumah, dan juga harus terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai masalah tentang penyakit, namun Tuhan selalu ada memberikan kita semangat, sukacita. Itu adalah keuntungan besar buat kita di sore hari ini. Untuk itu adik-adik, terima kasih untuk adik-adik semua. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang sudah adik-adik berikan untuk bisa mendengarkan renungan di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya pekerjaan dan pelayanan ini memberkati adik-adik semua dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.